Thanks for your click on this video. Please subscribe to support this channel. Thank you. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya Nur Indah Permatasari. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. So, di video kali ini aku akan kembali membahas tentang bahasa-bahasa gaul. Aku tuh excited banget ya, ternyata dari sekian banyak video yang ada di channel YouTube aku yang menggugah banyak minat kalian ini tentang bahasa gaul ya. Jadi permintaan terbanyak di kolom komentar itu juga masih tentang membahas bahasa gaul yang semakin hari makin banyak, makin aneh, makin berkembang ya. So, di video kali ini aku akan membahas tentang 20 bahasa gaul yang biasanya muncul di TikTok. Oke? Penasaran? Kalau penasaran, sebelumnya jangan lupa klik like, comment, and subscribe, and then let's go, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama, ini lagi viral banget di TikTok, yaitu parjamban. Nah, parjamban ini adalah singkatan dari para jamet berparas tampan. Jadi, parjamban ini muncul di video-video TikTok yang biasanya lagi goyang itu ya, goyang kayak nginggol sepeda gitu, maju mundur gitu-gitu. Nah, itu dia, parjamban para jamet berparas tampan. Yang kedua, kane. Nah, biasanya muncul istilah kane. Kane itu apaan? Jadi kane ini sebenarnya hanya kebalikan dari kata enak. Nah, jadi ada aja memang bahasa gaul nih, dibalik-balik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sabi. Sabi lah. Sabi itu juga kebalikan dari kata bisa. Simpel banget kan? Yang keempat, nah biasanya muncul di TikTok nih, juga singkatan IB. Nah, jadi beberapa waktu itu aku pernah membahas di videoku, IB itu aku bilang I'm back. Ternyata di TikTok salah. Di TikTok itu IB itu singkatan dari inspired by atau terinspirasi dari. Jadi biasanya orang bikin video mengikuti video siapa gitu kan. Nah, dia pasti tulis di situ kredit di bawahnya inspired by siapa. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya yang kelima ada ngap. Ngap. Nah, ngap ini juga sama kayak kane sama tadi sabi, jadi dia itu kebalikan dari panggilan bang. Oke? Ada-ada aja kan. Kemudian selanjutnya yang keenam, hyung. Nah, hyung ini juga merupakan panggilan, biasanya panggilan ke cowok atau ke cewek. Jadi gimana nih hyung, nah gitu kan, seolah-olah keren lah gitu ya. Yang ketujuh, collab. Nah, collab ini juga singkatan dari kepanjangan collaboration. Jadi collaboration itu adalah kolaborasi atau kerjasama. Jadi biasanya para tiktokers satu dan tiktokers lainnya dia bekerja sama membuat satu video. Nah, collab. Yang kedelapan, spill. Nah, spill ini sebenarnya mulanya dari istilah Inggris spill the tea. Kalau diartikan ke Indonesia, spill the tea ya tumpahkan teh ya kan. Tapi pengertian ini menjadi maksudnya buka rahasianya dong apa gitu, kasih tahu. Jadi kadang-kadang biasanya ada di video TikTok seseorang pakai baju cantik atau kerudungnya cantik, tasnya cantik, spill dong belinya di mana gitu. Nah, jadi kasih tahu dong itu belinya di mana, rahasianya apa gitu kan. Atau wajahnya mulus, spill dong skincare-nya kayak gitu. Yang kesembilan, nah istilah ini juga viral belakangan ini, yaitu cepu. Nah, cepu dicepuin loh. Apa sih arti cepu? Jadi cepu itu adalah seseorang yang nggak bisa ngejaga rahasia temannya, atau seorang yang suka ngadu atau bocorin gitulah, bocor orangnya, jadi cepu. Yang ke-10, cuan. Nah, cuan ini awalnya berasal dari bahasa Tiongkok yang artinya itu hoki atau untung. Nah, jadi memang benar arti cuan itu adalah keuntungan, atau juga biasanya orang-orang maksudkan cuan itu adalah uang. Yang ke-11, gasken. Nah, gasken ini maksudnya biar lanjut terus aja kayak gitu. Jadi awal mulanya dari kata gas itu kan seolah-olah ngegas kendaraan gitu ya, jalan terus. Terus ken itu dari bahasa Sunda artinya biar. Jadi gasken biar lanjut terus aja, terus gasken. Jadi biasanya kayak kalau teman mau ajak kemana gitu ya, gaskan. Yang ke-12 adalah singkatan VT. Nah, VT ini singkatan dari video TikTok. Simpel aja, cuman kayak gitu aja. Kemudian yang ke-13, miskah. Apa ini miskah? Nah, miskah itu cuma kayak penguatan aja dari satu
fakta atau suatu pertanyaan kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak Ferguso kayak gitu, istilah-istilah kayak gitulah, panggilan-panggilan. Jadi miskah sama kayak Ferguso. Apa ini miskah? Bagaimana ini miskah? Gitu. Yang ke-14, bengek. Nah, bengek ini artinya ketawa ngakak gitu ya. Jadi biasanya orang ketawa sampai bengek. Bengek bukan sepengetahuan kita ya, bengek itu sakit nafas, asma, sesak gitu ya. Tapi belakangan ini bengek itu jadi kayak ketawa yang benar-benar ngakak sampai habis bener gitu. Itu bengek. Yang ke-15, hobah. Nah, hobah ini artinya keren atau mantap. Nah, itu aja. Yang ke-16, bestie. Nah, bestie ini adalah sahabat atau teman dekat kita, sahabat karib kita, itu bestie. 17, slebeo. Nah, slebeo ini kurang ngerti juga maksudnya gimana, tapi biasanya di TikTok itu memunculkan slebeo. Nggak tahu artinya apa, tapi katanya slebeo ini plesetan dari kata-kata yang mendekati ke arah pornografi gitu ya. Jadi kayaknya lebih baik setelah kita tahu ini, mungkin kita nggak pernah tahu apa kan, tapi lebih baik nggak usah kita sebut-sebut saja lagi ya. Oke. 18, Lord. Nah, Lord ini dalam bahasa Inggris artinya itu adalah dewa ya, biasanya ada di anime-anime. Lord itu dewa. Tapi biasanya orang-orang di TikTok itu bilang ya Lord gitu kan, berarti maknanya adalah ya Tuhan atau ya Allah kayak gitu. Ada-ada aja dah pokoknya. 19, slepet. Nah, slepet ini kayak cara ngerjain orang gitu ya, kayak mukul atau kayak gimana ya, tapi agak kurang sopan slepetnya. Jadi kalau kalian pernah tahu sliding itu artinya mukul orang di kepala kayak gini, kayak ngejita gitu ya. Nah, kalau slepet ini katanya mukul orangnya itu di, maaf, bokong. Waduh, slepet. Yang ke-20, nah ini banyak kalian minta, ini emoticon kayak gini ya. Emoticon nih. Nah, jadi kayak tanda kurang dari dengan angka 3 gitu ya. Jadi emoticon ini artinya adalah love atau cinta. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah selanjutnya kita juga harus membahas tentang emoticon-emoticon? Kayaknya bakalan kita bahas kalau misalnya kalian banyak minta kayak gitu. Jadi itu dia 20 bahasa gaul yang biasanya muncul di TikTok. Masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan silahkan di komen aja. Nanti insya Allah pasti akan kita bahas di video yang selanjutnya. Segitu dulu ya teman-teman videoku kali ini. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Semoga cukup membantu menghilangkan kebingungan teman-teman. Jadi sekarang pengetahuannya bertambah lagi ya tentang bahasa gaul. Stay tune terus di channel YouTube saya, Nur Indah Permatasari. Pamit undur diri dulu. Bye. Mwah.